Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya baik ya, kabarnya sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu Suci pada mata pelajaran wawasan ekologi kelas 10. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas atau menyampaikan materi mengenai pencemaran lingkungan. Sebelumnya, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan suatu kondisi di mana ekosistem dalam lingkungan tersebut sudah rusak ataupun terganggu pelestariannya akibat dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan perubahan terhadap lingkungan, baik secara fisik maupun secara suasana di lingkungan tersebut. Kita bahas studi kasus yang pertama. Di sini nampak ada ilustrasi penebangan hutan ya. Di sana ada orang yang sedang menebang hutan dan di belakangnya itu pohon-pohonnya sudah ditebang dan dibakar, maka hutan tersebut lama-kelamaan jika kondisi ini tidak ditanggulangi maka akan mengakibatkan kerusakan ekosistemnya, yaitu habitat dari pohon-pohon, hewan yang ada di sana akan rusak dan mengakibatkan bencana atau kerugian yang akan dirasakan juga oleh manusia. Di antaranya ada erosi, banjir, tanah longsor, dan berkurangnya sumber daya air karena pohon itu merupakan tempat atau cadangan untuk menyimpan air. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi pembangunan perumahan. Nah, dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk semakin hari semakin meningkat, maka kebutuhan rumah itu tentu sangat tinggi. Permintaan untuk perumahan itu sangat tinggi. Akibat dari proses pembangunan perumahan ini mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air, khususnya di daerah kota. Kemudian jumlah pohon dan lahan pertanian juga menjadi berkurang karena yang tadinya lahan hijau itu dialihfungsikan untuk perumahan dan ditempati oleh manusia. Oke, selanjutnya di sini ada ilustrasi urbanisasi. Urbanisasi itu merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, dengan adanya pembangunan ekonomi yang tidak merata, maka masyarakat di desa itu lebih berantusias untuk mencari pekerjaan di kota dan berharap kehidupan di kota itu menjadi sejahtera dan lebih layak. Namun di balik itu semua menimbulkan hal yang sangat merugikan bagi mereka, khususnya yaitu penduduk kota menjadi lebih padat hingga ketersediaan pemukimannya itu terbatas dan akhirnya terbentuklah daerah kumuh atau tempat tinggal yang di sekitaran wilayah pembuangan sampah, sehingga dari dampak urbanisasi ini bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya di sini ada ilustrasi petani yang sedang mengolah tanaman padi di sawah. Nah, dari sini terlihat alamiah, namun dari proses pengolahan sawah ini dari tahun ke tahun ini penggunaan pupuk anorganik maupun pestisida kimia itu semakin meningkat. Akibatnya dari
penggunaan pupuk anorganik dan pestisida kimia ini menyebabkan erosi terhadap plasma nutfah atau ekosistem alamiah yang ada di lahan sawah tersebut, sehingga hewan dan tanaman alamiah yang seharusnya tumbuh di sawah menjadi musnah dikarenakan tercemar oleh pestisida maupun pupuk kimia. Hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi tanah dari sawah tersebut menjadi berkurang nutrisinya karena penggunaan pupuk kimia tadi. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa kegiatan manusia yang merusak lingkungan, diantaranya pembuangan limbah, kemudian kegiatan pertanian, eksploitasi hutan yang telah dibahas tadi. Selanjutnya ini ada macam-macam bentuk polusi. Polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan polusi suara. Kemudian ada upaya yang dilakukan oleh manusia dalam pencegah atau menanggulangi kerusakan lingkungan. Nah, upaya ini dilakukan karena kesadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan supaya kehidupan manusia tetap terjaga dan kondisi ekosistem di lingkungan sekitar juga tidak rusak. Nah, ini ada beberapa langkah, walaupun di sini banyak sekali langkah yang harus dilakukan dalam penanggulangan lingkungan, karena dalam penanggulangan lingkungan itu tidak bisa hanya satu aspek saja, jadi harus menyeluruh supaya lingkungan tetap terjaga dan tetap lestari. Yang pertama ada reboisasi dan penghijauan, kemudian pembangunan berwawasan lingkungan. Jadi ketika akan membangun suatu pabrik atau perkantoran harus dilakukan analisa dulu bagaimana pengolahan limbahnya, sanitasi dan kesehatannya. Kemudian penggunaan pupuk organik khususnya dalam bidang pertanian. Baik anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap jaga lingkungan di sekitar kita. Jangan membuang sampah sembarangan dan membuang limbah-limbah kimia sembarangan. Tentu harus ada pengolahannya terlebih dahulu supaya lingkungan kita tetap terjaga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.